Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, udah capek banyak hal, tapi kok rasanya masih ada aja yang kurang ya? Kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Dan di sini kita akan coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Rasanya itu kayak lagi lari di atas treadmill ya. Kita udah lari kencang, keringetan, tapi kok ya nggak nyampe-nyampe. Begitu satu tujuan tercapai, lega sih, sebentar. Tiba-tiba di depan udah ada gunung baru lagi yang kayaknya lebih tinggi. Capek kan? Dan yang paling penting untuk kamu tahu, perasaan ini itu bukan salah kamu. Ini bukan tanda kamu orang yang lemah atau kurang bersyukur. Sama sekali bukan. Ini tuh sebetulnya respons alami dari otak kita. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita ngerti cara kerjanya, kita juga bisa belajar buat ngelolanya. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Ternyata perasaan yang terus-terusan ngejar kita ini ada namanya loh. Dalam dunia psikologi ini disebut scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Apa sih itu sebenarnya? Jadi gini, menurut para peneliti kayak Sendil Mulainathan dan Eldar Shafir, scarcity mindset ini bukan cuma soal kita beneran kekurangan uang atau waktu, tapi lebih ke perasaan kurang. Dan saat otak kita masuk ke mode kurang, seolah-olah semua perhatian kita, semua energi mental kita, cuma fokus ke satu masalah itu aja. Kita jadi nggak bisa lihat hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Coba deh bayangin kamu lagi ada di dalam terowongan yang gelap. Satu-satunya yang kamu lihat cuma cahaya di ujung sana kan? Nah, itulah yang terjadi sama otak kita. Kita jadi super fokus sama masalah yang ada di depan mata. Kita jadi jago banget nyelesain masalah darurat. Tapi, kita jadi buta sama pemandangan di kiri kanan. Entah itu peluang bagus, atau bahkan risiko jangka panjang dari keputusan kita. Nah, ada analogi lain yang bagus banget nih dari Eldar Shafir. Katanya, kapasitas mental kita itu ibarat koper. Orang yang hidupnya terasa lapang, kopernya besar, jadi masih banyak ruang kosong. Tapi, waktu kita merasa serba kurang, koper mental kita itu jadi terasa sempit banget. Tiap mau masukin barang baru, kita harus pusing mikir. Oke, kalau ini masuk berarti apa yang harus dikeluarin ya? Proses mikir bolak-balik inilah yang bikin energi mental kita habis terkuras. Oke, sekarang kita bakal masuk lebih dalam lagi. Karena ternyata ini bukan cuma soal perasaan atau pikiran loh. Ada perubahan yang benar-benar terjadi secara fisik di dalam otak kita saat kita terus-terusan merasa kekurangan. Jadi, begini cara rasa kurang itu mengutak-atik isi kepala kita. Bayangin, amigdala itu kayak satpam di otak kita yang super waspada. Dengar suara dikit aja langsung teriak, bahaya, awas. Ini yang bikin kita jadi gampang cemas dan lihat masalah di mana-mana. Nah, di sisi lain, korteks prefrontal yang tugasnya jadi kapten kapal buat nentuin arah malah jadi lemot. Inilah yang bikin kita jadi susah mikir panjang, gampang tergoda sama hal-hal sesaat, dan sering ambil keputusan yang impulsif. Poin ini penting banget buat kita pahami. Pengalaman hidup serba kekurangan waktu kita kecil, saat otak kita masih berkembang pesat, itu bisa ninggalin bekas luka. Artinya, meskipun mungkin sekarang hidup kita udah jauh lebih baik, mode darurat di otak kita itu bisa aja terus-terusan nyala tanpa kita sadari. Inilah yang bikin kita jadi susah banget buat merasa aman dan benar-benar merasa cukup. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, datanya ada. Penelitian menunjukkan kalau orang dewasa yang waktu kecilnya hidup dalam kekurangan, kapasitas RAM di otaknya itu cenderung lebih kecil. RAM otak ini penting banget buat kita mikir, fokus, dan ambil keputusan. Jadi, untuk ngerjain tugas yang sama, otak mereka harus kerja jauh lebih keras dibanding orang lain. Oke, setelah kita ngintip ke dalam otak, sekarang coba deh kita lihat keluar. Gimana sih pola pikir kelangkaan itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Indonesia? Coba lihat angka ini. Hampir setengah dari kita yang lagi di usia produktif ternyata adalah generasi sandwich. Kita terjepit di antara kewajiban ngurus orang tua dan juga ngurus anak. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi kondisi nyata kelangkaan waktu, uang, dan energi yang dialami oleh jutaan orang di sekitar kita. Nah, ini menarik banget. Ternyata rasa nggak cukup ini bisa muncul dalam dua bentuk yang kelihatannya beda banget. Di satu sisi, ada yang mencoba nutupinya dengan flexing, pamer kemewahan biar dapat pengakuan dan merasa cukup secara status. Di sisi lain, ada generasi sandwich yang memang secara nyata kekurangan sumber daya. Satunya kekurangan status, satunya kekurangan materi. Tapi akarnya sama, rasa tidak pernah cukup. Tapi, tenang, ceritanya nggak berhenti di situ. Kabar baiknya adalah otak kita itu super fleksibel. Kalau dia bisa terprogram untuk merasa kurang, itu artinya dia juga bisa kita program ulang untuk mulai merasa cukup. Yuk kita lihat gimana cara-cara praktisnya.
Setidaknya ada 3 strategi yang sudah terbukti secara ilmiah dan bisa kita coba. Tapi ingat ya, ini bukan sulap yang bisa mengubah semua dalam semalam. Ini tuh latihan, sama kayak kita ngelatih otot di gym. Pelan-pelan, tapi pasti ada hasilnya. Kuncinya di sini adalah spesifik. Jadi bukan cuma nulis bersyukur atas kesehatan, tapi coba tulis lebih detail. Misalnya, bersyukur tadi pagi bisa minum kopi hangat sambil lihat matahari terbit. Hal-hal kecil kayak gini tuh ngelatih otak kita buat jadi detektif kebaikan. Perlahan-lahan, ini bakal bikin si satpam di otak kita yang super waspada tadi jadi lebih tenang. Nah, ini teknik yang keren banget. Kita nggak mengubah kejadiannya, tapi kita mengubah kacamata yang kita pakai buat ngeliat kejadian itu. Contohnya, daripada mikir aku gagal total, coba deh ganti jadi, oke, dari sini aku dapat pelajaran berharga. Cuma dengan ganti kalimat, kita berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi murid dari setiap pengalaman. Waktu pikiranmu mulai ruwet dan cemas, coba deh berhenti sebentar. Beneran? Cuma sebentar aja. Coba rasain kakimu napak di lantai. Dengerin suara-suara di sekitarmu. Latihan sesimpel ini tuh efeknya kayak kita neken tombol reset di otak. Ini ngasih jeda buat kapten kapal di otakmu untuk kembali pegang kendali dan mikir lebih jernih. Ini dia tips yang super praktis. Sengaja ciptakan ruang napas dalam hidupmu. Nggak perlu yang muluk-muluk, Kak. Punya sedikit dana darurat itu bisa bikin tidur kita jauh lebih nyenyak. Atau sengaja kosongkan jadwalmu 15 menit aja tanpa diisi apa-apa. Ruang napas kecil ini adalah kemewahan buat otak kita yang lagi merasa kejepit. Dia ngasih kesempatan buat kita untuk sekedar bernafas. Jadi pertanyaannya sekarang bukan gimana caranya biar aku bisa merasa cukup selamanya, tapi apa satu langkah super kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk mulai membangun rasa cukup? Mungkin cuma dengan nulis satu hal yang kamu syukuri, atau mungkin cuma dengan ambil 5 tarikan napas dalam-dalam. Apapun itu, ingatlah ini adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil itu sangat berarti. Terima kasih ya udah menyimak.